bagaimana cara maksimalkan penjualan di masa pandemi. Ya, ini tadi yang sudah saya sebutkan, pilih barang bukan jasa, kemudian deliverable, pilih barang yang ringan, kecil, hemat ongkir dan tahan lama, kemudian barangnya cepat habis, dengan demikian repeat ordernya tinggi, jangan menjual sendiri, jual pada penjual, agar rezeki kita juga terbagi dengan yang lain. Ya. Kemudian jangan dulu produksi, fokus pada marketing saja, fokus pada menjual. Itu menghemat waktu, menghemat energi, dan mengurangi resiko kerugian dari Bapak dan Ibu. Nah, kemudian bagaimana cara memaksimalkan penjualan di masa pandemi? Kita bisa go online. Itu wajib sekali, karena sekarang kita tidak bisa ketemu dengan banyak orang. Apalagi setelah COVID varian Delta sudah masuk ke Indonesia. Kita harus semakin jaga jarak. Jadi semakin banyak di rumah dan semakin tidak ketemu dengan orang. Lalu bagaimana cara jualan kalau tidak go online? Maka teman-teman harus maksimalkan WiFi ini. Apa sih WiFi? WhatsApp, Instagram, Facebook, dan internet. Nah, coba sekarang Bapak, Ibu, dan kakak-kakak cek semuanya. WhatsApp-nya ada berapa nih kontaknya? Kalau selama ini penjualannya sepi, jangan-jangan kontak WhatsApp Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua itu masih puluhan orang aja, atau bahkan mungkin baru ratusan. Mungkin baru 100, baru 200. Wah, kalau baru segitu, pantas aja jualannya masih sepi. Jadi yang harus dilakukan adalah menambah kontak WhatsApp Bapak, Ibu, dan kakak semua, minimal itu 3.000 kontak. Berdasarkan pengalaman saya, ketika sudah mencapai 3.000 kontak WhatsApp-nya, itu baru terjadi yang namanya peningkatan penjualan. 3.000 ya, 3.000 kontak WhatsApp. Jadi setiap ketemu dengan orang, minta nomor WhatsApp-nya. Oke, jadi nanti coba setelah selesai seminar ini, Bapak Ibu silahkan cek, ada berapa ya kontak WhatsApp saya? Wah, baru 50. Ya, pantas aja. Penjualannya masih sepi. Wah, baru 20 orang. Kalau 20 kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin wah baru 100, baru 200. Nah, tingkatkan menjadi 3.000. Kemudian setelah itu buat status WhatsApp yang menarik. Jadi kalau bisa sih nggak perlu sering-sering selfie gitu ya, jangan sering-sering yang apa namanya curhat-curhat gitu, nggak usah. Jadi isilah status WhatsApp dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya Anda jualan apa? Misalnya jualan bahan kue. Oh, Anda bisa sharing mengenai resep kue. Wah, saya mau jual tepung mokaf nih. Oh, saya kasih ini aja deh. Kasih resep bolu mokaf atau kasih resep brownies dari mokaf, gluten free brownies. Nah, Anda kasih tuh resepnya. Kemudian Anda setelah itu bisa bilang, untuk tepung mokafnya bisa didapatkan di saya ya. Nah, jadi Anda sharing dulu, baru kemudian jualan. Jangan jualan dulu, terus ya jualan terus gitu. Jadi belilah tepung mokaf saya, belilah ini apa namanya coklat saya. Itu cara berjualan yang semua orang lakukan. Jadi lakukan yang berbeda. Sharing dulu, baru kemudian jualan. Kemudian kalau misalnya teman-teman menjual apa? Menjual jilbab. Oh ya, misalnya teman-teman bisa sharing jilbab apa nih yang teman-teman jual, gitu yang Bapak Ibu jual, yang kakak jual di sini. Oh, jilbab yang model pasmina. Wah, ini cantik nih kalau untuk kuliah misalnya, atau cantik untuk ke kantor. Jadi, Bapak Ibu bisa memberikan tutorial dulu, kemudian baru menjual. Seperti itu. Jadi, sharing dulu, berikan dulu apa namanya knowledge, kemudian berikan dulu manfaat, baru kemudian menjual, sehingga status WhatsApp kita itu tidak membosankan gitu, tidak isinya jualan terus menerus. Lalu yang kedua, Instagram. Wah, Instagram ini cocok sekali untuk kita yang berjualan produk dengan harga yang lumayan gitu. Jadi bukan produk yang murah, tapi produk yang lumayan hingga produk yang apa namanya harganya bisa dibilang tinggi gitu. Kenapa? Karena pengguna Instagram itu rata-rata kalangan menengah ke atas. Yang perlu dilakukan apa nih gitu? Sama seperti tadi, jangan jualan terus-menerus. Jangan jualan 100% jualan isinya, tapi diberikan manfaat.
misalnya berikan product knowledge, oh ini saya jual, ini loh saya jual susu misalnya, saya jual susu kambing. Manfaatnya ini, bisa diminum untuk orang yang alergi laktosa susu sapi, bisa diminum untuk anak juga usia sekian sampai sekian. Lalu apalagi, oh misalnya teman-teman itu produk sendiri atau produk ambil dari orang juga nggak masalah. Kakak bisa minta misalnya, Bapak, Ibu, misalnya minta ke suppliernya, boleh tidak tolong difotokan proses ketika memerah susu kambingnya, atau proses ketika merawat kambingnya, begitu boleh ya, gitu. Karena ini untuk sarana promosi saya, itu boleh dibicarakan seperti itu. Lalu untuk Facebook, oke, oh ya, untuk Instagram tadi, itu berdasarkan pengalaman saya baru berasa penjualannya itu enak. Loh, kok penjualan enak, penjualannya meningkat. Itu ketika followers kita sebanyak 2000. 2000 itu sudah mulai ramai WhatsApp. Ya, 2000 followers itu sudah mulai ramai. Begitu di atas itu makin ramai lagi. Gitu ya. Nah, kita lanjut dengan F, Facebook. Oh, Facebook gimana? Oh ya, Facebook itu masih jadi apa namanya, sarana jualan online yang gurih juga nih. Dan satu lagi yang pasti kalau Facebook, kalau tadi kan WhatsApp paling tidak 2000, 3000 gitu ya. Kalau ini Instagram 2000. Kalau Facebook maksimalkan pertemanan menjadi 5000 pertemanan. Namun pastikan yang kita add itu adalah target market karena percuma juga kita add 5000 orang teman kalau bukan target market. Baik. Kemudian yang terakhir, internet. Asiknya jualan online itu adalah kita hanya perlu menyediakan kuota internet. Kuota internet itu berapa sih? Kalau misalnya kita jualannya tiap hari gitu, sekian ratus ribu lah, 150.000 gitu ya. Dan itu jauh lebih hemat dibandingkan ketika kita harus sewa ruko. Ketika kita harus sewa tenda gitu ya, itu kuota internet menurut saya jauh lebih terjangkau, jauh lebih murah gitu dan jauh lebih praktis dibanding kita harus sewa-sewa ruko ataupun sewa tenda. Begitu. Jadi, cara memaksimalkan penjualan adalah go online dan maksimalkan ini, Wi-Fi, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan internet. Dan asiknya lagi, kalau ini semua sudah maksimal, itu kita bisa menjual ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Tapi sekali lagi dipastikan produknya yang tahan lama. Karena kalau produknya gampang basi, ke seluruh Indonesia aja nggak bisa, apalagi ke seluruh dunia gitu ya. Oke. Kemudian, selain jualan, kita harus memberikan sesuatu yang berbeda agar orang tuh melirik toko kita, agar orang melirik kita sebagai pengusaha. Apa nih misalnya? Oh, berikan manfaat seluas-luasnya. Dalam berjualan, saya bergabung dengan salah satu komunitas, yaitu komunitas MM. Di sini kami punya banyak program, di antaranya adalah SJM atau Sedekah Jumat Mulia. Kemudian kita juga punya Duha Reminder. Duha ini senjata setiap pengusaha, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau Anda pengusaha tapi Anda tidak duha, itu saya bingung juga. Gimana ya, pengusaha tapi nggak duha? Aduh, gimana tuh? Gitu. Karena di sini adalah sholat yang untuk meminta rezeki kita dimudahkan gitu ya. Jadi kita wajib sekali duha. Kalau misalnya belum bisa 12 rakaat, bisa mulai dengan 2 rakaat dulu. Kan kalau orang belum biasa itu rasanya berat. Nggak apa-apa, 2 rakaat dulu. Nanti setelah terbiasa, jadi seminggu 2 rakaat, nanti minggu depannya tambah 4. Nanti lama-lama enak. Kalau sudah merasa enak, 12 rakaat itu luar biasa sekali efeknya. Jadi yang namanya rezeki itu tiba-tiba datang sendiri, orderan datang sendiri, belum iklan sudah datang sendiri gitu. Kak, saya mau dong 5 botol gitu biasanya. Kalau 12 rakaat. Ya. Dan salah satu hal lain yang saya temukan ketika rutin sholat duha adalah kita itu seperti diberikan kelapangan waktu gitu loh sama Allah gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya biasanya Bapak, Ibu, dan kakak-kakak di sini merasa, wah 24 jam itu kayak kurang. Aduh, coba satu hari itu 36 jam. Nah, coba rutinkanlah duha ini. Karena salah satu manfaat duha itu memberikan kelapangan. Tadi memberikan kelapangan rezeki, kemudian memberikan kelapangan waktu.
Jadi seolah-olah kita punya banyak kegiatan, tapi somehow gitu ya, itu kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, dan kemudian masih punya waktu untuk istirahat, masih punya waktu untuk bisa bersama keluarga. Jadi yang namanya keluarga itu tidak terlantar, sementara pekerjaan kita tetap terselesaikan dengan baik. Itu salah satu manfaat duha yang saya rasakan. Apalagi kalau misalnya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sudah biasa 12 rakaat, itu rasanya nikmat sekali. Jadi hati tenang, tentram, rezeki ada, rezeki dicukupkan. Jadi rezeki di sini tidak hanya berupa uang ya, tapi bisa juga berupa kesehatan. Kan kalau saat ini kita lihat banyak orang di luar sana yang sakit dan tidak tertangani, itu sedih sekali. Nah, insya Allah dengan duha kita memperoleh rezeki berupa kesehatan juga. Kemudian yang berikutnya adalah program TTDS. TTDS ini tilawah, tahajud, duha, dan sedekah. Jadi di dalam komunitas MM kami saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga tilawah, kemudian menjaga tahajud, duha, dan sedekah. Mungkin pada awalnya banyak mitra yang untuk sholat saja belum teratur, sholatnya masih bolong-bolong, apalagi yang bekerja di beberapa tempat itu sepertinya kesulitan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu kemudian memutuskan resign dan akhirnya baru mulai memperbaiki sholat, kemudian ditambah dengan tahajud dan duha, kemudian tilawah. Jadi setiap pagi itu kami dianjurkan untuk membaca Al-Waqiah, kemudian sebelum tidur itu Al-Mulk, itu untuk awal. Karena kan tidak semua orang itu terbiasa tilawah ya, tidak semua orang terbiasa baca Al-Quran. Jadi bertahap gitu. Kalau saya membimbing mitra saya bertahap, oke belum biasa duha, oke lah 2 rakaat dulu, nanti ditambah ya. Belum biasa tahajud, oke nggak apa-apa. Kita mulai bangunnya jam 4 dulu. Kalau misalnya awalnya dia bangunnya jam setengah 6, jam 6, begitu ada tahajud, oke lah kita bangun jam 4, tahajud dulu 2 rakaat. Nanti setelah bisa 2 rakaat tahajud, bisa bangun lebih pagi agar bisa tahajudnya lebih banyak. Nanti orang kalau sudah merasakan manfaat tahajud, saya menyebutnya tahajud, tahu-tahu hajat terwujud. Jadi semua yang kita inginkan itu pasti dikabulkan oleh Allah ketika tahajud. Nanti kalau sudah tahu rasanya, itu rata-rata ketagihan. Jadi nggak perlu kita remind terus, biasanya sudah ketagihan sendiri. Karena apa yang diminta, itu insya Allah dikabulkan. Baik itu dalam bentuk yang dia minta, ataupun bentuk yang jauh lebih baik. Itu insya Allah terkabul. Kemudian tilawah. Kenapa sih tilawah ini penting sekali? Oh, penting sekali karena yang menemani kita di dunia nanti itu kan Al-Quran ya, yang nanti katanya saya pernah baca berbentuk sebagai pria yang tampan. Bahkan ketika di alam kubur nanti kalau ada yang tampan menemani kita itu adalah surah Al-Mulk yang kita baca. Sehingga ketika awal-awal saya masuk MM itu biasanya diberitahu, Kak baca ya, kalau pagi baca Al-Waqiah dulu. Al-Waqiah itu untuk rezeki, surah untuk rezeki. Kemudian nanti duha, nanti kemudian malamnya al-mulk. Nah, setelah terbiasa dengan itu bisa ditambah dengan ar-Rahman, ditambah lagi nanti, oh Kak, kalau hari Jumat baca Al-Kahfi ya. Jadi kita semua melakukan ini bertahap ya. Jadi jangan begitu apa bergabung dengan kami langsung, ya Kak, duha 12 rakaat, tahajud 12 rakaat. Itu nanti gumoh semua. Mabok dong gitu ya. Jadi bertahap. Semua orang pasti bisa kalau bertahap. Lalu lanjut, sedekah. Dulu itu saya taunya sedekah itu ya nanti aja kalau ada sisa. Kalau awal-awal masuknya apa? Tabungan. Yang saya tahu begitu. Jadi awal saya punya gaji ketika saya kerja di bank, ya awal pasti apa namanya nabung. Setelah menabung, ya bayar-bayar, bayar PAM, bayar listrik, lalalala gitu ya. Untuk sedekah ya kalau ada sisa saya sedekah, kalau enggak ya enggak, gitulah. Gitu ya. Tapi kemudian setelah masuk MM ini, oh sedekah itu ini ya, gitu sebaiknya dilakukan secara rutin ya. Kemudian setelah waktu itu sempat apa namanya, kami ada pengajian dengan Syekh Ali Jaber, kami mendapatkan ilmu sedekah subuh. Jadi setiap subuh itu kita sedekah berapapun itu, mau cuman 5.000, mau kita misalnya lagi kepepet dan punyanya cuma 1.000 perak, it's no problem at all gitu. Yang penting baiklah. Baik,
Sekian sharing dari saya hari ini.